Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Selamat maghrib, selamat isya, selamat subuh, selamat lohor, selamat asar. Saya habis sholat maghrib harusnya ngaji ya, ini malah mau ngomongin Habib Rizik ya. Ya habis ini kita ngaji ya sedikit ya. Paling ini murojaah surat Al-Fat ya, 29 ayat 4,5 halaman. Wah, apal-apal, hilang timbul ya. Kayak ucapan Prabowo. Saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Prabowo muncul, rakyat tenggelam. Rakyat tenggelam, saya muncul jadi Menteri Pertahanan. Nggak bahas Prabowo, bahas Habib Rizik yang kesannya itu sekarang diburu ya, supaya di swab ulang, dites ulang ya, untuk ngecek apakah ada kena corona apa enggak. Pak Mahfud begitu gagah dalam konferensi pers, disebutin tuh dari BIN, koordinasi dari ini lembaga-lembaga penting negara, terus meminta intinya bukan Dr. Muhammad Habib Rizik Syihab yang diminta, tapi dia sebutkan nama saudara Rizik Syihab. Wah, jadi ikram, sifat memuliakan itu sudah tidak ada lagi kalau kita jadi pejabat atau jadi menteri ya. Sebagaimana kemarin wali kota itu, siapa itu? Wali kota Bima Arya ya. Gagah dia, memburu dalam tanda petik soal bagaimana Habib Rizik Syihab harus tunduk terhadap protokol kesehatan ya, dan diminta ya semacam-macam lah. Sekarang naik ke level yang lebih nasional, diminta kooperatif. Habib Rizik Syihab luar biasa ya. Kalau kemarin kita lihat luar biasa perlakuan penguasa di dalam membidikkan kata-kata dan perhatiannya terhadap Habib Rizik Syihab, bagaimana Habib Rizik Syihab itu harus tunduk dan harus ditundukkan ya, dengan kekuasaan atas nama semua sama di depan hukum. Tapi beberapa tahun ini tahanan politik itu meningkat yang tidak pernah terjadi di zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Pejabat orang-orang yang berbeda pendapat, yang kritis dan mengkritik terhadap pemerintah itu kena pasal dan masuk penjara banyak ya, termasuk dari kami, Anton Permana, Jumur Hidayat, kemudian siapa lagi itu, Syahganda, kemudian Gus Nur. Ada 8 petinggi kami yang masuk penjara ya. Sebelumnya ada yang Buton itu, Pak siapa sih yang awalnya kan itu tuh, yang keras ya, mengkritik pemerintah dan minta Jokowi mundur lah, kira-kira begitu. Kritik-kritik itu, pendapat-pendapat yang berbeda itu berakhir di balik jeruji besi. Hanya di era sekarang nih, tidak pernah terjadi di era SBY. Sekarang meningkat ya, baik orang biasa bisa masuk penjara ya, karena undang-undang ITE yang terakhir kemarin, yang pengurus FPI itu yang bikin meme itu apa sih, pokoknya dia kalau bahasa dulu mah, bahasa zaman saya hidup itu karikatur ya. Ketua FPI mana itu Sumatera, karikatur yang saya lihat ya, Ibu Megawati menggendong Pak Jokowi dalam bentuk yang kecil ya, dalam dekapan dadanya itu, dan itu dia urusan dengan polisi itu. Kalau di Perancis menghina Nabi Muhammad, membuat karikatur Nabi Muhammad, nggak apa-apa ya di Perancis, tapi umat Islam marah karena Nabi Muhammad ya. Karikatur yang begitu tuh kalau dalam dunia demokrasi itu biasa ya.
semacam apa ya, pelepas ke unek-unek dari situasi politik yang mencekam itu. Jadi karikatur itu bisa membebaskan jiwa ya, supaya lebih segar kembali mungkin. Jadi menertawakan diri sendiri. Nah, kembali ke Habib Rizik Syihab. Bagaimana akhir cerita ini? Mahfud sudah turun tangan meminta supaya saudara Rizik Syihab, bahasanya begitu ya, kasar tuh menurut saya itu sebagai seorang santri ya. Harusnya bilang aja, kita mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rizik Syihab atau Habib Muhammad Rizik Syihab untuk memenuhi segala ketentuan yang memang berlaku, kan itu lebih halus bahasanya. Itu insya Allah tuh strength kenceng. Memang bahasa pejabat adalah bahasa kekuasaan, ditujukan kepada siapa? Kepada rakyat. Dan Habib Rizik ini kenapa menjadi idola dan tetap diburu ya, tapi dia idola masyarakat sekarang. Kenapa? Karena pemerintah dan DPR tidak berhasil ya, atau belum berhasil ya, menyuarakan keluh kesah masyarakat. Contoh, undang-undang Omnibus Law yang ditolak oleh masyarakat dari pelajar, mahasiswa, buruh bergelombang, ya kan, termasuk lembaga-lembaga walhi yang terpercaya, YLBHI dan lain-lain, Aman dan lain-lain, adat Nusantara, masyarakat adat Nusantara, itu tidak diperhatikan dan terus pemerintah berjalan. Itu menunjukkan ada yang salah dalam demokrasi kita, kira-kira begitu ya. Sehingga orang itu mencari saluran untuk menyuarakan keluh kesahnya, dan itu ada pada Habib Rizik Syihab. That's a fact, itu faktanya. Masyarakat tidak menumpahkan kepada pemerintah dan DPR yang justru menutup aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Mereka hanya melayani kepentingan masyarakat elit ya. Masyarakat ya, kelompoknya lah, masyarakat pengusaha yang punya kepentingan dengan undang-undang itu. Tapi masyarakat umumnya yang sekarang hidupnya susah itu tampaknya tidak mendapatkan saluran secara resmi di DPR maupun di pemerintah ya. Padahal pemerintah dan DPR itu kan konstituennya yang mendukung adalah rakyat umum pada umumnya kan. Nah, kesusahan hidup rakyat itu perlu masyarakat itu mendapatkan apa ya, kepuasan atau saluran, kerinduan untuk mendapatkan kerinduan untuk mendapatkan perhatian supaya suaranya didengar. Itu diambil alih peran-peran sejarah itu oleh Habib Rizik Syihab, sebagaimana kita lihat sambutan yang sangat historis dan luar biasa dari Habib Rizik Syihab yang datang pada tanggal 10 November 2020 kemarin di bandara hingga ke Petamburan. Saya menjaga di Petamburan, meliput di Petamburan ya. Luar biasa, suasana itu tidak bisa dirasakan kalau kita hanya melihat dari kamera televisi atau dari YouTube. Tapi di dalam suasana berdesak-desakan dan suara takbir dan juga sholawat itu luar biasa, menggetarkan ya, menggetarkan. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Dan tampak bersatunya ya, bersenyawanya ya, Habib Rizik dengan denyut keresahan masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan saluran-salurannya selama bertahun-tahun. Datangnya Habib Rizik Syihab itu menurut saya, kalau pakai bahasa Inggris supaya keren tuh, memberikan ya, atau sebuah the new hope, sebuah harapan baru. Meskipun kita sadar tidak semua bisa masalah bangsa ini diselesaikan oleh seorang tokoh Islam, betapa besarnya tokoh Islam itu, tapi setidak-tidaknya Habib Rizik memberikan satu harapannya bagi masyarakat ya, yang begitu sumpek menghadapi kehidupan sehari-hari secara ekonomi, secara politik terbelah,
terjadi caci maki, saling fitnah di kalangan masyarakat. Kita lihat di medsos ya. Nggak ada situasi yang memburuk yang terjadi di zaman SBY, hanya terjadi di zaman sekarang. Saling membuli, saling mencaci, ya kan? Saling memblok dan menekan yang lain. Dan sekarang suasana itu di semacam di institut, apa ini bahasanya, apa ini, dilembagakan ya, dengan konferensi pers dari Pak Mahfud yang meminta dengan tegas saudara Rizik Syihab untuk kooperatif ya. Dan kemudian media kemarin juga memblow up seolah-olah Habib Rizik itu kabur. Luar biasa ya, kabur dari rumah sakit Umi, padahal mungkin sudah selesai perawatannya ya. Ya kalau pengen lewat pintu lain bukan berarti kabur, tapi nggak mau diekspos, namanya wartawan. Saya kan pernah wartawan, ya kan? Selama 15 years, selama 15 tahun tuh. Jadi ngerti itu dunia wartawan. Saya tahu wataknya wartawan ya. Media maksudnya. Saya wartawan donat. Jadi jangan gitulah Pak Mahfud, yang ramah terhadap warganya sendiri. Sejak awal tuh Pak Mahfud itu sudah, kalau sudah mewanti-wanti kalau pengikut Habib Rizik yang nyambut di bandara itu rusuh, ada kerusuhan, kita sikat, bahasa gitu tuh. Aduh, konteksnya Habib Rizik kan. Terus TNI, ya oknum TNI, pimpinan TNI, nggak usah disebut lah, orang Sunda itu loh, baliho Habib Rizik kan. Terus kalau berhadapan dengan TNI, mari. Jadi bahasa yang nantang terhadap rakyat itu jangan suka dibiasakan itu loh. Baik Pangdam kemarin maupun bahasa Pak Mahfud atau bahasa Pak siapa itu wali kota yang kemarin tuh, yang sampai datang ke rumah sakit Umi itu wali kota itu loh, Bima Arya tuh loh. Terasa itu pejabat yang sombong dengan kekuasaan yang sementara itu. Nanti kan dia kembali ke masyarakat, nanti akan dia kecewa menghadapi ketika dia kembali ke masyarakat nggak punya jabatan, SK-nya sudah dicabut, sudah berakhir. Kan jadi orang biasa. Kalau Pak Wali Kota Bogor itu kan dia pemimpin karena surat keputusan ya. Menteri Polhukam Pak Mahfud MD itu juga jadi pemimpin karena surat keputusan dari atas kan. Kalau Habib Rizik kan pemimpin didaulat, diklaim oleh masyarakat umat Islam sebagai imam besar umat Islam Indonesia, nggak ada surat keputusannya. Itu pengakuan yang genuine, yang asli, pengakuan yang tulus dari masyarakat, pengakuan yang asalah, yang nggak dibuat-buat, nggak ada surat keputusannya, nggak ada batas waktunya. Pemimpin sebagai imam besar umat Islam, bahwa ada orang nggak setuju itu persoalan lain, tapi masyarakat memberikan pengakuan itu. Jadi jangan membuat iri gitu loh. Ya kalau nggak setuju ya nggak usah nyebut imam besar ya. Tapi kan dia seorang dokter, sebut kayak doktornya. Kan dia seorang Habib, sebut kayak Habibnya. Nggak usah juga ada seorang dokter dari perguruan tinggi di Depok itu dia bilang nyebutnya bukan Rizik, Ricik. Disebut lagi Ricik United. Memang seorang intelektual yang nggak punya adab itu memang begitu bahasanya ya. Jadi dalam dunia pesantren itu saya dengar dulu ya, adab itu ya, sopan santun yang tinggi karena Allah itu, adab itu memang harus didahulukan ya, daripada ilmu ya. Sikap yang terpuji secara intelektual, akhlak yang mulia terhadap guru, terhadap sejawat ya, terhadap Allah akhlaknya, terhadap Rasulullah akhlak kita itu harus, adab-adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Nah rupanya pejabat-pejabat kita dan termasuk dosen yang saya sebut tadi, seorang doktor itu
merasa kalau sudah punya ilmu dan jabatan itu merasa sudah segala-galanya ya, meskipun nggak punya akar di masyarakat ya. Kenapa nggak punya akar ya? Karena mereka akarnya ke atas. Lewat surat keputusan itu, sebagai dosen gajinya sekian, angkat gajinya sekian, golongannya sekian, masa kerjanya sekian, ada surat keputusannya itu. Terus juga Menko Polhukam posisinya sekian, eselon berapa gajinya sekian, batas waktunya sampai sekian. Sama ya, jangan begitulah, kita ini sama-sama orang muslim itu. Pak Mahfud sama orang Indonesia, termasuk Pak Bima tuh, Pak Mahfud sama Pak Bima Arya kan senior saya tuh, senior saya, junior saya kan umur saya 60. Pandanglah ucapan-ucapan saya ini sebagai orang tua yang menjewer orang yang lebih muda. Itulah canda ya, mohon maaf lahir batin ya, jangan diburu lah. Ngapain sih diburu pakai konferensi pers, memburu Habib Rizik pakai kamera ya. Ya kameranya, wartawannya juga ya begitu ya, nggak semua wartawan akhlaknya tinggi kan. Saya pernah jadi wartawan. Ada wartawan Islam gara-gara ngejar berita nggak sholat. Saya tahu di lapangan, yang laki kayak yang perempuan kayak sholatnya nggak terjaga, ada yang begitu, nggak semua itu. Jangan begitu, hidup sekali, habis itu kita pulang ke akhirat kan, nggak kembali lagi ke dunia ya kan. Kita dalam berbangsa ini aja, ikuti Al-Quran ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian ya, dalam al-bir, dalam kebaikan, wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong ya, 'alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Rabb, engkaulah pelindung kami di dunia, dan engkaulah pelindung kami di akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di ini ya, di like, di subscribe kalau ada manfaatnya video ini, dan disebarkan ke teman-teman yang lain. Dan kalau kira-kira nggak cocok ya isinya ini loh, saya ngomong tuh orang jelas, nggak bermutu ya kan. Saya sih berharap di like aja, di subscribe, di share. Amal soleh, hidup sekali, pelit bener sih. Terus kalau komentar jangan yang aneh-aneh ya, kalau yang aneh-aneh saya delete. Sudah delete, saya remove. Bisa ngaji dulu.